Guys, kembali lagi di my YouTube channel Bintang Tricaya Gustama. Pertama-tama saya akan membahas tentang konsep kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah. Saya dari akuntansi syariah 5D UIN Sadik ya. Mari kita ulas. Slide selanjutnya yakni definisi kepemilikan. Secara bahasa, kepemilikan atau al-milk berasal dari bahasa Arab, dari kata malaka yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Dan secara istilah atau terminologi, Muhammad Abu Zahra mengungkapkan hak milik ialah suatu kekhususan terhadap suatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut dan memungkinkan pemiliknya bebas melakukan tasyaruf atau hak dan kewajiban kecuali ada halangan syar'i. Nah, di sini definisi Muhammad Abu Zahra itu hampir sama dengan definisi yang dicetuskan oleh Wahbah al-Zuhaili yang mana di bukunya Al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu juz 4 halaman 37. Slide selanjutnya yakni konsep dasar kepemilikan. Ada beberapa kutipan dari Al-Quran yang menjadikan konsep dasar kepemilikan barang atau yang dipunyai seseorang. Yang pertama dari Quran surat Al-Maidah ayat 120 yang berbunyi lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi barang-barang yang di bumi, di langit itu hanya milik Allah. Yang kedua adalah Quran surat An-Nur ayat 33 kutipannya wa atuhum mimmanillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Yang selanjutnya adalah Quran surat Al-Hadid ayat 7 wa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Infakkanlah. Nah, di sini ada kata infakkanlah harta yang ada. Infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang telah menjadikan kamu sebagai penguasa dalam hal kepemilikan suatu barang. Yang selanjutnya dari Quran surat Nuh ayat 12 yang berbunyi wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Di sini harta di sini adalah harta suatu kepemilikan yang dimiliki. Yang kelima Quran surat An-Nisa ayat 6. Kutipannya fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara suatu harta yang dimiliki, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Maksudnya di Quran surat An-Nisa ayat 6 itu seperti itu. Yang kemudian Quran surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan. Jadi tumpuannya di harta kekayaan yang kamu usahakan. Yang selanjutnya dari Quran surat Al-Lail ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Maksudnya jika suatu kepemilikan itu dipunyai seseorang dan seseorang itu sudah binasa, seseorang itu sudah mati, nah itu hartanya tidak bermanfaat baginya. Yang dimanfaatkan itu adalah ibadah selama di dunia dan implementasinya itu nanti ke akhirat. Selanjutnya adalah unsur-unsur kepemilikan. Unsur kepemilikan ada 3, dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah private property. Private property adalah properti atau suatu barang yang dimiliki secara pribadi.
Yang kedua ada public property, adalah properti atau suatu barang kegunaan yang semua orang bisa memakainya. Yang ketiga adalah state property, adalah suatu properti yang dimiliki oleh suatu instansi atau lembaga atau pemerintah yang tidak diperdengarkan untuk semua orang itu bisa memakai manfaat atas barang tersebut. Slide selanjutnya adalah ciri khas hak milik. Menurut Monzerkaf merumuskan ciri-ciri hak milik dalam ilmu ekonomi Islam, yakni yang pertama adalah hak milik adalah amanat. Suatu pemilik yang sebenarnya adalah Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah hak milik tidak terlepas dari tujuan kehidupan manusia yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kepemilikan memudahkan orang untuk mencapai tujuan manusia dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada hak milik yang dibarengi dengan konsep ketuhanan, menuntut manusia agar memanfaatkan barang-barang tanpa memonopolinya. Yang maksudnya ketika yakin bahwa kepemilikan suatu manfaat itu didasari karena titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah sasaran hak milik adalah memanfaatkan secara ekonomi. Ketika memanfaatkan manfaat dengan tepat sasaran, maka secara ekonomi memudahkan orang untuk kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah hak milik pribadi sebagai hak yang diberikan oleh masyarakat sebab ia terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hak milik dibatasi waktunya dengan umur pemiliknya. Slide selanjutnya adalah prinsip kepemilikan. Menurut Muhammad Abdul Manan, prinsip kepemilikan adalah yang pertama adalah pemanfaatan harta benda secara terus-menerus. Maksudnya dimanfaatkan suatu barang-barang itu semaksimal mungkin. Yang kedua, pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki. Maksudnya ketika membayar zakat itu sesuai dengan kemampuan SDM yang dimiliki. Yang ketiga, penggunaan harta benda secara berfaedah. Keempat, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain. Yang kelima, memiliki harta benda yang sah, yang sertifikat atau yang bisa dibuktikan kalau itu miliknya. Yang keenam, penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros atau serakah. Yang ketujuh, penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya. Yang kedelapan, penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam. Penetapan hukum waris sangat identik dengan pemindahan suatu kepemilikan, dan adanya hak waris memungkinkan suatu manfaat barang yang diambil oleh orang lain yang tentunya dengan syariat yang ada. Slide selanjutnya, kepemilikan harta atau aktiva untuk akuntan syariah. Dalam kerangka acuan Islam, barang atau harta aktiva adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia yang berwujud produk atau komoditas yang berguna dan baik yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya. Maksudnya di sini kepemilikan harta untuk akuntan syariah ini diberikan Allah dengan produk yang bisa diolah kembali dan memunculkan kepemilikan baru lainnya, yang mana semua produk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia untuk keberlangsungan hidup. Kepemilikan Islam kaitan dengan akuntansi syariah mencakup perhitungan kepemilikan harta atau aktiva untuk memformulasikan jumlah zakat yang harus dikeluarkan sehingga dapat dihasilkan neraca perhitungan yang tepat. Jadi dalam konteks ini, akuntansi memberikan sumbangan dalam perhitungan hasil laba dan jumlah aset yang akan dijadikan dasar pengenaan zakat, dan dasar penilaian aktiva untuk kepentingan zakat adalah current value, di mana zakat yang dibayarkan atas kepemilikan aktiva dinilai berdasarkan harga pasar saat ini. Materi pada hari ini, terima kasih sudah menonton dan menyempatkan waktu untuk belajar bersama, dan see you next video.